dengan pembuatan jadwal kita jadi tahu, kita jadi nggak meraba-raba. Kalaupun kita, apalagi kalau orang sibuk biasanya banyak lupanya bos. Dengan pembuatan jadwal, oh hari ini saya harus ini, hari ini saya harus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera ya bos. Balik lagi di channel kita Bakal Peternak. Dan terima kasih buat sampai yang sudah klik video ini. Semoga berlanjut subscribe dan jangan lupa like dan share ke rekan peternak yang lain agar mereka juga tahu apa yang kita tahu. Baiklah bosku, kali ini kita akan bersharing tentang ternak ayam kampung versus pekerjaan. Artinya di saat sampean itu masih pemula atau masih baru memulai, otomatis ternak ayam kampung ini kan belum menjadi penghasilan utama atau topangan hidup utama ya. Ya artinya masih sampean pertama masih tahap belajar, kemudian masih tahap adaptasi, tentunya ya, adaptasi kegiatannya, adaptasi kesibukannya, waktunya ya. Jadi memang di awal-awal itu memang saya akui buat sampean yang para pemula itu memang jujur saya akui memang masih berat bos, karena saya juga pernah di posisi itu. Artinya menyesuaikan waktu antara pekerjaan dan pekerjaan yang utama atau usaha yang utama dengan ternak ayam kampung. Tetapi bukan berarti tidak bisa kita siasati. Semua pasti ada caranya dan semua pasti ada jalannya, dan itu semua tergantung dari bagaimana cara sampean. Dan yang paling utama sih tergantung pola kerja penghasilan utama sampean itu, tergantung itu. Jadi tinggal bagaimana sampean mengaturnya di sela-sela waktu kesibukan pekerjaan, sampean bisa menyisihkan sedikit waktu untuk mengurus peternakan sampean atau mengurus ternak ayam sampean. Dan update cuaca di daerah saya untuk akhir-akhir ini kayaknya terancam hujan lumayan deras nih bos. Kayaknya udah guntur dari tadi. Dan sekarang sudah jam 6, mendekati jam 6 sore hari, dan ini jadwal pakan sore. Sekarang saya baru terinspirasi nih, gimana nih kalau saya aja ngalamin, pasti sahabat baper maupun rekan peternak yang lain juga mengalami. Pasti sudah bos. Nah untuk itu tadi setelah saya memberi makan, saya terpikir nih untuk sharingkan gimana sih cara saya membagi waktu atau menyisihkan waktu luang saya di sela-sela kesibukan saya itu masih bisa mengurus kandang ya. Nah jadi begini bos, pertama-tama yang kita lakukan ya, ini buat saya ya untuk menyiasati. Pertama, ini contoh nih untuk tempat minum ya, karena ayam itu kan minum itu sudah pastilah. Karena pada prinsipnya bos, ayam kampung ini masih bisa tahan tidak makan tetapi tidak tahan untuk tidak minum. Makanya ini yang paling vital nih. Nah terus juga alasannya kenapa saya nggak pakai yang besar, karena gini, karena pemberian jadwal air minum saya itu kan untuk jamu itu seminggu 2 kali, kemudian saya menggunakan air fermentasi itu hampir setiap hari ya. Nah permasalahannya adalah kalau seperti jamu-jamuan, apalagi kalau dia terkena sinar matahari langsung, itu dia akan mudah basi atau rusak walaupun difermentasi bos. Tetapi kalau sudah di wadah pakan seperti itu, dia akan mudah rusak kalau dia tinggal sampai 2 hari 2 malam. Makanya saya selalu akalin. Jadi cara saya ketika saya pemberian jamu, 2 gentong itu saja yang saya isi. Jadi 2 gentong yang saya isi itu saya isi jamu, yang satunya saya kosongin. Kenapa? Karena kalau saya isi semua, maka dia tidak akan habis dalam waktu 1 hari 1 malam. Jadi itu untuk menyiasati. Kemudian untuk cucinya, karena ini kan harus tiap hari nih. Nah itu juga alasannya kenapa saya menggunakan yang tanggung seperti itu. Yang tanggung seperti itu. Jadi cara saya menyiasati, ini kan gak terlalu banyak juga nih sudah bos, karena juga kemarin baru habis diangkat beberapa konsumen saya ya. Di sana ada 1, kemudian di ujung sana ada 1, berarti total saya menggunakan 5, 6 dengan mentok yang sana yang besar. Nah caranya
Saya biasanya kalau yang di sana itu kan, kalau saya isi kan ayamnya nggak banyak tuh. Kalau saya isi, pokoknya gimana kita ngakalin lah. Jadi kalau biasanya saya jadwalnya per 2 hari sekali. Jadi di sana itu saya isi barengan dengan yang ini. Itu kalau saya sempat beri makannya pagi, biasanya per 2 hari ini saya ganti. Ada airnya nggak atau habis airnya itu tetap saya ganti. Itu yang ujung sana dengan ujung sana. Dan biasanya di bawah sini kalaupun dia tidak habis ya, yang satu itu pasti saya perbarui. Kenapa? Karena ya itu tadi waktu, bos. Jadi yang saya cuci adalah 1, 2, dan 3. Nah, terus juga alasannya kenapa saya di sana pakai yang besar, yang ukuran 5 literan, supaya saya tidak setiap hari. Terus pengelolaan pakan. Nah, di sini kita menggunakan pakan fermentasi. Jadi pakan fermentasi saya sistem kocor aja, bos, nggak seperti yang tahun-tahun lalu waktu saya buat di video di awal. Saya menggunakan metode ampas tahu fermentasi yang memang harus ngaduknya aja udah butuh berapa lama waktunya ya. Jagung gilingnya saya kocor aja dengan air fermentasi. Saya tidak pakai dedak, saya pakai purn. Kemudian saya gunakan metode ampas kelapa yang notabene nggak perlu diolah lagi, tinggal dicampurkan saja. Dan kebetulan juga saya baru beli mesin pencacah, sudah cukup menghemat waktu saya dalam mengiris ya, merajang sayuran hijau. Jadi tinggal hidupkan mesin, tinggal sorong, udah jadi. Tinggal aduk, siram dengan air fermentasi, sudah, ayam tinggal diberi makan. Nah, itu cara saya dalam mengakali waktu yang singkat atau waktu yang terbatas, tetapi semua bisa kena. Nah, sementara nih untuk perawatannya saya tetap di poolnya di minumannya. Makanya saya setiap per 2 hari sekali itu 2 isi ya, 2 isi 1 kosong supaya hasilnya maksimal, bos. Ini biasanya yang di ujung sana itu saya kosongin, yang 2 ini aja saya beri, jadi maksimal ya. Dan itu saya lakukan setiap hari. Jadi setiap hari ini belum aja nih, bos. Ini rencana ini yang 2 ini atau yang 2 di ujung sana itu. Yang 2 itu mau saya cuci bersih, kemudian mau saya isi dengan air fermentasi. Tujuannya untuk apa? Ya itu tadi. Nah, terus juga kemarin ada yang ngomong saya sudah semprot dengan NTJ, bahkan saya sudah semprot dengan M21 apa segala macam, tapi kandang saya tetap bau. Ya terang aja tetap bau, bos. Jelas aja tetap bau. Saya katakan seperti itu kenapa? Karena sampean menggunakan pakan non fermentasi, jadi wajar. Kalaupun sampean menggunakan pakan fermentasi, tetapi tidak melakukan pakan fermentasi tapi tidak semprotkan, artinya mereka ini saling berkaitan, bos. Walaupun sampean beri pakan fermentasi, tetap lakukan rutin semprot atau minimal itu minumnya sampean rutin berikan air fermentasi. Tujuannya yaitu tadi agar memudahkan feses tadi cepat terurai. Yang kami share ini benar-benar sudah kami buktikan, bos. Ya. Sudah kami buktikan, bahkan kemarin di sini ada salah satu YouTuber lokal datang ke sini langsung mereview kandang bakal peternak itu. Dia bahkan heran gitu loh, kok bisa kandang ini sama sekali nggak ada baunya. Bahkan dijajal masuk sampai di kandang mentok pun sama sekali nggak ada baunya gitu loh. Itu kok bisa? Ya saya bilang saya hanya menggunakan metode pakan fermentasi, dan hampir setiap hari itu saya selalu memberikan air minum fermentasi yang saya seling dengan jamu-jamuan, dan itu belum lagi saya berikan mineral alami buatan. Ya, jadi banyak sekali, bos, yang ibaratnya itu bagaimana cara kita menyiasati ya waktu yang terbatas, tetapi kita masih bisa merawat ternak ayam kita. Sebenarnya mudah saja. Intinya itu, nah terus gini, ini yang perlu digarisbawahi ya. Sampean kalau untuk ayam-ayam yang banyak seperti ini, hindari memakai yang di sana, yang 5 literan di sana itu. Kenapa? Karena kalau sampean menggunakan metode jamu-jamuan atau menggunakan metode air fermentasi aja, air fermentasi itu kalau udah dimasukkan di wadah pakan, bos, itu jangan lebih dari 1 hari 1 malam. Usahakan 1 hari 1 malam itu udah habis dah. Ya, jadi setiap hari itu ganti atau diperbaharui. Ya, tapi dengan cara seperti ini, alhamdulillah sih saya nggak terlalu repot. Artinya ya seperti ini, sampean bisa lihat sendiri itu kosong semua kan. Nah, itu kosong semua. Sekarang tinggal saya ambil 2 ini saya ambil, saya cuci bersih ya. Tentunya pakai sabun ya. Kalau saya biasa menggunakan sabun cuci piring. Saya gosok benar-benar supaya bakteri-bakterinya itu larut atau mati.
Kemudian saya isi dengan air baru sesuai dengan jadwal. Nah ini lagi bos, mengenai penjadwalan. Kalau sampean itu masih bingung, ini mau dikasih apa lagi ya, ini mau dikasih. Sampean bagusnya itu buat jadwal tertulis. Jadi dibuat hari Senin tuh mau dikasih apa, hari Selasa dikasih apa. Begitupun dengan metode penyemprotan. Penyemprotan sampean pemainnya rutin seperti saya katakan sebelum-sebelumnya ya. Penyemprotan itu cuka dilakukan seminggu sekali, tepatnya di hari apa. Nah itu sampean kalau daripada bingung atau lupa nantinya sampean tulis ya, atau sampean tentatif aja ya, tergantung cuaca. Kalau umpamanya curah hujan lumayan tinggi, sampean semprot begitu hujan reda, atau begitu selesai hujan besoknya sampean semprot. Oke bos ya, jadi kita buat jadwal seperti itu. Dengan pembuatan jadwal kita jadi tahu, kita jadi nggak meraba-raba. Kalaupun kita, apalagi kalau orang sibuk biasanya banyak lupanya bos. Jadi intinya dengan pembuatan jadwal, oh hari ini saya harus ini, hari ini saya harus ini. Nah kalau sementara rutinitas harian itu sudah saya ungkapkan tadi, yaitu dengan mengakali seperti itu tadi bos. Kalau saya sih saya akal-akalin aja, nggak terlalu harus ini ya. Yang penting kebutuhan nutrisinya, perawatannya juga tetap terjamin, kemudian air minumnya juga nggak pernah kekurangan, pakannya juga, tetapi tidak mempengaruhi kesehatan dan perkembangan buat si ayam. Alhamdulillah. Dan bahkan ini mentok saya aja tuh bertelur lagi ya di dalam tuh. Walaupun ya itu tadi, tapi usahakanlah tetap minimal itu 2 kali sehari, kalau nggak bisa 3 kali. Oke bos ya, jadi seperti itu aja sih sebenarnya bos. Saya juga bingung sih mau jelasin poin per poinnya. Yang intinya itu yang saya lakukan ya seperti itu, buat ngakalin di sela waktu kesibukan saya masih bisa tetap mengurus ayam-ayam saya ya. Jadi kalau sampainya ada yang bertanya nih, boleh nggak ayam dikasih makan sekali sehari? Ya sebenarnya kalau sampai tanya boleh atau enggaknya, ya sebenarnya enggak bos. Ayam itu minimal makan pagi dan sore hari. Jadi usahakan itu pagi dia tetap makan, sore dia tetap makan. Oke, itu saja dulu video kita kali ini bos, karena ini udah mulai gerimis ya. Saya balik ke rumah dulu. Semoga kehadiran bakal peternak di tengah-tengah sahabat baper dan rekan peternak seluruh Indonesia bisa memberikan manfaat dan terus bisa memberi inspirasi dan motivasi untuk terus beternak skala rumahan mandiri. Mandiri dalam artian sampean bisa memulainya dari sepasang dulu, atau bisa memulai dari beberapa indukan. Tetapi tujuannya adalah belajar bos. Kalau masalah untung nanti dulu. Yang penting sampean bagaimana bisa menekan angka kematian dan bisa mengolah, bijak dalam mengolah pakan. Insya Allah sampean ke depannya bisa untung. Oke, sekian dari Bakal Peternak kali ini. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bosku. I've been all around the globe trying to protect your soul.